Wall of Fame sejarah Nusantara tidak hanya diisi deretan tokoh protagonis, terdapat juga seorang tokoh antagonis yang namanya saja bahkan mampu meremangkan bulu roma kita, yakni Rangda Calon Arang, sang Ratu Teluh yang dipercaya pernah meneror tanah Jawa dengan wabah mematikan pada abad ke-11, serta hampir mendatangkan apokalips. Kita akan membedah tokoh kontroversial ini dan menguak apakah dia benar-benar ada dalam sejarah atau sekedar karya fiksi. Yuk, kita mulai. Video ini dilengkapi subtitle. Agar tidak ada informasi yang Anda lewatkan, silakan menonton video tanpa di-skip. Siapa yang tidak mengenal Bali dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya? Di Pulau Dewata ini, sebuah tarian istimewa ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, yakni tari barongket. Tarian ini adalah bagian dari seni pertunjukan drama tari Calon Arang yang memuat kisah pertempuran antara kebaikan yang diwakili Barong melawan kejahatan yang diwakili Rangda atau Sang Janda. Kisah Calon Arang yang begitu populer di Bali sesungguhnya berasal dari Jawa dan sepenuhnya berbalut budaya Jawa kuno. Kisah ini diangkat dari lontar Calon Arang, meski berlatar masa pemerintahan Airlangga di Kerajaan Daha, Jawa Timur, yakni pada sekitar awal abad ke-11, lontar Calon Arang menunjukkan ciri-ciri sastra dari masa akhir Majapahit, yakni dari abad ke-16. Kemungkinan naskah ini terbawa ke Bali bersama kaum cerdik pandai yang meninggalkan Jawa saat Majapahit mengalami kehancuran. Sedikit mengenai lontar ini saya singgung pada tautan di atas ya, atau lihat link di deskripsi. Yuk, sekarang kita simak cerita Calon Arang yang termuat dalam naskah lontarnya. Hiduplah seorang janda bernama Calon Arang yang memimpin kadewa guruan tantra aliran kiri di desa Gira di pinggiran kerajaan Daha. Janda ini memiliki putri yang jelita bernama Ratna Manggali. Namun, karena sang janda adalah juru teluh, tidak ada lelaki yang berani meminang Ratna Manggali. Merasa ditolak masyarakat, Calon Arang murka. Bersama murid-muridnya, sang janda melakukan ritual memuja Batari Durga agar diberi kekuatan untuk membalas dendam. Calon Arang pun mendapat kekuatan yang diinginkannya, meski hanya boleh digunakan di daerah pinggiran. Batari Durga juga mengingatkan agar Calon Arang tidak dikuasai nafsu amarah, karena akan membuat kematian berbalik pada Calon Arang. Penyakit yang mematikan itu pun tersebar. Penduduk yang ketakutan mengadu kepada Raja Airlangga yang segera mengutus pasukan rahasia untuk membunuh Calon Arang. Namun mereka gagal, bahkan jatuh korban akibat kesaktian sang janda. Mengetahui keterlibatan istana, kemarahan Calon Arang diarahkan ke seluruh negeri Daha. Ia mempersembahkan caru berupa daging manusia, memohon agar Batari Durga menambah kekuatan teluhnya. Batari Durga pun berkenan dan menyebarlah teluh ke seantero negeri hingga mencapai ibu kota. Mengenai siapa Batari Durga dengan kekuatannya yang dahsyat, silakan klik tautan di atas ya, atau lihat link di deskripsi. Raja Airlangga meminta bantuan pada Mpu Barada, seorang pendeta suci agama Buddha yang beraliran tantra kanan. Ciri-ciri tantrisnya dapat kita lihat dari mandala kadewa guruan Mpu Barada yang bertempat di kuburan, sama seperti Calon Arang. Mpu Barada lalu mengirim muridnya, yakni Mpu Bahula, untuk melamar Ratna Manggali agar redam murka Calon Arang. Pernikahan Mpu Bahula dan Ratna Manggali turut dibiayai Raja Airlangga. Namun, bukannya surut, amarah Calon Arang makin menjadi dan ia terus menebar teluh ke seluruh negeri. Hal ini mendorong Mpu Bahula untuk meminta kitab tantra yang digunakan Calon Arang pada Ratna Manggali dan dengan diam-diam menunjukkannya kepada Mpu Barada. Menurut Mpu Barada, kitab itu adalah kitab kebaikan, namun sengaja diarahkan ke aliran kiri oleh Calon Arang untuk menimbulkan malapetaka. Mulailah Mpu Barada bertindak dengan mendatangi desa-desa yang tertimpa wabah. Mayat-mayat yang belum rusak dihidupkannya kembali, dan keluarga korban diberinya ajaran yang menenangkan. Wabah sirna, dan murid-murid Calon Arang pun bertobat dan ingin berguru kepada Mpu Barada. Hingga akhirnya Mpu Barada pun berhadapan dengan Calon Arang sendiri. Sebelumnya, Batari Durga telah memperingatkan bahwa Calon Arang akan menemui ajal di tangan Mpu Barada.
Maka sang janda pun meminta Empu Barada meruat dirinya agar dapat bersih dari dosa. Dikarenakan besarnya dosa calon arang, Empu Barada menolak. Murkalah calon arang dan terjadilah pertarungan. Tantra kiri melawan tantra kanan. Tatapan calon arang mampu menghancurkan sebuah pohon beringin. Namun, kesaktian itu sama sekali tidak menyakiti Empu Barada yang hanya berkata, "Hai besan, keluarkan yang lebih besar lagi." Dari mata, hidung, dan mulut calon arang keluarlah bola-bola api yang sangat panas. Namun, dengan kekuatan yoganya, Empu Barada bersabda, "Aku cabut nyawamu." Seketika itu juga, matilah calon arang di tempatnya berdiri. Sama halnya dengan sastra bertema Buddha Tantra lainnya, misalnya Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Kisah calon arang pun diwarnai welas asih terhadap mereka yang berada di jalan angkara. Empu Barada diceritakan menghidupkan kembali calon arang, lalu mengajarkan kepadanya kebenaran tertinggi. Setelah itu calon arang pun melepas nyawa dalam damai. Maka, sesungguhnya keinginan calon arang untuk mati dalam kesempurnaan tadi telah terwujud. Selanjutnya Empu Barada menyucikan seluruh wilayah Gira dan mengubah desa itu menjadi kadewa guruan tantra beraliran kanan bernama Rabut Gira. Ritual ruat kemudian dilanjutkan pada diri Raja Airlangga, istana, dan akhirnya seluruh negeri. Dengan demikian, Empu Barada telah membebaskan negeri Daha dari malapetaka. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan membedah siapa sebenarnya calon arang. Apakah dia benar-benar tokoh sejarah atau cuma fiksi? Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, namun berpengaruh besar bagi pekerjaan kami, mengembangkan kanal yang memperkaya perspektif Anda. Segmen kedua dari Lontar Calon Arang lebih berfokus pada konflik internal keluarga Raja Airlangga. Yang kedua putranya sama-sama ingin menjadi raja. Akhirnya, wilayah Airlangga di Jawa dibelah menjadi dua, yakni Janggala dan Kadiri. Empu Barada pun bertindak sebagai panitia pembelahan. Tak hanya menentukan pembagian desa-desa, Empu Barada juga menyegelnya dengan kutukan agar kedua kerajaan baru itu tidak saling menyerang. Kisah ini kemudian ditutup dengan lenyapnya Empu Barada karena telah mencapai kesempurnaan atau moksa. Kisah calon arang ini masih diingat oleh masyarakat Jawa dan masih dipentaskan dalam panggung cerita rakyat. Di Pulau Dewata, cerita ini menjadi induk bagi berkembangnya kesenian tari rangda dan barongket. Bahkan, kisah ini kerap dikaitkan dengan ritual pangleaan. Selain itu, terdapat wacana modern yang mengaitkan kisah calon arang dengan feminisme, di mana calon arang dianggap mewakili kaum perempuan yang selalu kalah dan terpinggirkan. Namun, apakah tokoh calon arang benar-benar ada dalam sejarah atau sekedar fiksi? Banyak masyarakat kita yang meyakini calon arang adalah tokoh historis. Beberapa cara digunakan untuk membuktikan keberadaannya. Pertama, terdapat sisa-sisa peninggalan calon arang, yakni petilasan calon arang di Gurah, Kediri, Jawa Timur. Secara toponimi, nama Gurah diyakini berasal dari Rabut Gira, yakni desa yang menjadi tempat tinggal calon arang. Kedua, Prasasti Wurare di Surabaya juga menyebutkan nama Empu Barada dan kisah pembelahan Pulau Jawa sebagaimana tercantum dalam Lontar Calon Arang. Ketiga, Kitab Negara Kertagama, yakni naskah yang ditulis di zaman Majapahit pun menyinggung kisah pembelahan Pulau Jawa oleh Empu Barada. Keempat, Prasasti Pujangan atau Kalkultastun mencatat adanya perempuan berkekuatan raksasa yang harus dihadapi Raja Airlangga. Kelima, secara tradisi, calon arang dikaitkan dengan tokoh historis Mahendradatta, yakni saudari Raja Dharmawangsa Teguh dari Kerajaan Medang, Jawa Timur, yang menjadi permaisuri di Bali. Sayangnya, tidak satupun dari sumber-sumber tadi dapat membuktikan keberadaan calon arang. Pertama, petilasan calon arang hanya menyimpan setumpuk batu-batu yang tidak bisa bercerita apapun tentang calon arang. Penyebutan kekunoan ini sebagai petilasan calon arang hanya didasarkan pada keyakinan semata. Kedua, Prasasti Wurare baru dibahas pada masa Raja Kertanegara, yakni 2 abad setelah zaman Raja Airlangga. Jadi, berita di dalamnya mengenai Empu Barada dan pembelahan kerajaan tidak bisa dijadikan sumber primer. Begitupun dengan Negara Kertagama yang ditulis 3 abad setelah zaman Raja Airlangga. Ketiga, Prasasti Wurare dan Kitab Negara Kertagama juga sama sekali tidak menyebutkan keberadaan calon arang.
Prasasti Pucangan pun hanya menyebut wanita berkekuatan raksasa, sama sekali tidak menyebut nama calon arang. Keempat, kaitan calon arang sebagai Mahendra Datta atau guna pria Dharmapatmi pun hanya didasarkan pada tradisi, tanpa adanya sumber sejarah yang primer. Adalah fakta bahwa satu-satunya sumber yang menceritakan tentang calon arang adalah Lontar Calon Arang. Sayangnya, lontar ini ditulis tahun 1540 Masehi, yakni 5 abad setelah zaman yang menjadi setting dalam kisah calon arang itu sendiri. Sehingga, lontar calon arang tidak bisa dijadikan sebagai sumber primer bagi sejarah kerajaan Daha. Namun, lontar calon arang dapat menjadi referensi jika kita ingin mempelajari kehidupan masyarakat Jawa kuno pada awal abad ke-16, sesuai dengan tahun penulisannya. Jika teman-teman masih bingung tentang menentukan kesahihan sebuah sumber sejarah, klik tautan mengenai kritik sumber di atas ya, atau lihat link di deskripsi. Lontar Calon Arang bisa dibilang adalah karya sastra sejarah yang ditulis menurut pandangan atau kepercayaan masyarakat setempat secara turun-temurun. Sehingga melaluinya kita dapat berkomunikasi dengan jiwa zaman masyarakat itu. Tak heran, Lontar Calon Arang adalah salah satu kisah paling masyhur dari ladang sastra Jawa kuno. Namun, karena ketiadaan bukti historis yang memadai, tanpa mengurangi penghargaan kami pada mereka yang percaya pada ketokohan Calon Arang, kami menyimpulkan bahwa Calon Arang bukanlah tokoh historis. Jika demikian, untuk apakah leluhur kita mengabadikan kisah Calon Arang di dalam lontar? Hal ini berkaitan dengan kondisi masyarakat pada masa akhir Majapahit. Tantrayana, yakni teknik mempercepat tercapainya kesempurnaan atau kesadaran tertinggi. Dalam teknik ini, perjalanan spiritual dimulai dengan membangkitkan energi kundalini yang dinamis dan berkekuatan besar, serta bersifat feminim, dan mempertemukannya dengan sahastra, yakni cakra tertinggi dan tersuci. Disinilah tempat Sang Hyang Paramasunya yang tenang dan sempurna serta bersifat maskulin. Tindakan ini melibatkan teknik pernafasan dan yoga. Namun, Tantra juga menawarkan jalan lain untuk mencapai kesadaran tertinggi, yakni melalui sastra, dari mana kata Tantra sendiri berasal. Maka keterpisahan dan penyatuan kembali dua energi, sebagaimana saya jelaskan tadi, diejawantahkan dalam bentuk sastra cerita, baik dalam bentuk relief, misalnya kisah Panji di Candi Penataran, atau pertemuan Candrawati dan Sutasoma di Candi Jawi. Juga dalam bentuk tulisan, misalnya Lontar Calon Arang yang sedang kita bahas ini. Menurut saya, Calon Arang sendiri adalah personifikasi energi kundalini yang dinamis dan mematikan, serta harus dipertemukan dengan Mpu Barada sebagai personifikasi sahastra yang tenang dan mencerahkan. Sehingga tidak berlebihan jika kita menyebut kisah Calon Arang sebenarnya adalah personifikasi ajaran Tantrayana. Diharapkan melalui lontar ini, para pembaca mencapai kesadaran sempurna, seperti halnya mereka yang menjalankan yoga dan teknik pernafasan. Sebagai lontar perjalanan jiwa menuju kesempurnaan, tidak ada yang menang maupun kalah dalam kisah ini. Hal ini tentu berbeda dengan konsep Rawabhineda, di mana kebaikan dan kejahatan berada dalam pertempuran abadi, namun tidak saling mengalahkan. Namun, menurut saya, Barong Rangda yang merupakan personifikasi dari konsep Rawabhineda kemungkinan adalah pengembangan dari kisah Lontar Calon Arang. Oke teman-teman, jangan lupa ya, masih ada episode kedua dari miniseri Calon Arang ini, di mana saya akan menguak fenomena-fenomena yang lebih mistis dan menyeramkan dalam kisah Calon Arang. Linknya, jika sudah ada, bisa teman-teman klik di atas ya, atau lihat di deskripsi. Tindakan-tindakan Mpu Barada dalam kisah ini cukup menarik untuk disimak. Pertama, ketika dipikirnya akar masalah Calon Arang adalah Ratna Manggale yang tak kunjung dilamar, putri Calon Arang itu pun dilamar untuk muridnya. Namun, ketika terungkap bahwa akar persoalan sesungguhnya adalah pikiran sang janda yang dikuasai kejahatan, Mpu Barada pun segera mengambil tindakan. Kedua, meski Raja Airlangga memohon bantuannya, Mpu Barada lebih memprioritaskan rakyat daripada menyelamatkan istana. Dia belusuan ke masyarakat yang paling terdampak dan berfokus menolong mereka. Ketiga, meski Teluh Calon Arang telah menelan banyak korban, Mpu Barada menunjukkan welas asihnya dengan memberi pencerahan kepada jiwa Calon Arang agar ia bisa meninggal dalam damai. Maka, dengan kemampuan menemukan akar persoalan,
menentukan skala prioritas, dan welas asih terhadap sesama, percayalah, apapun masalah yang mendera, Anda akan bangkit dengan cepat dan menjadi pemenang.